Lakers dan fansnya tidak perlu gelisah lagi. Berbeda dari musim-musim sebelumnya yang selalu berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan, kali ini Lakers terlihat jauh lebih dominan dan menyeramkan. Semua itu berkat pelatih baru mereka, JJ Redick. Tanpa berlama-lama, ia langsung membuat Lakers akan menjuarai NBA musim ini. Mengikuti perkembangan Lakers setelah mereka menjadi juara pada 2020 lalu tentu tidak selalu mudah. Tak hanya mereka kehilangan pemain-pemain kunci dalam kejuaraan itu, Lakers juga harus menghadapi berbagai drama yang membuat mereka runtuh seiring berjalannya waktu. Mereka sempat kembali ke final wilayah barat pada 2023 lalu. Namun, ternyata Lakers justru menemukan permasalahan baru lainnya. LeBron dan kawan-kawannya selalu tampil mati-matian saat berhadapan dengan Nikola Jokic dan Denver Nuggets. Namun, hampir selalu berakhir dengan kekalahan. Nuggets pun berhasil menyingkirkan Lakers dari playoff selama 2 musim beruntun. Para pelatih Lakers akhirnya sering menjadi sasaran untuk disalahkan. Setelah memecat Frank Vogel yang turut membawa Lakers menjadi juara pada 2020, musim lalu Lakers juga memecat penggantinya yaitu Darvin Ham. Bahkan mereka juga sampai melakukan bersih-bersih dengan memecat seluruh asisten pelatih Ham. Dengan LeBron James yang sudah semakin menua serta situasi dan kondisi tim yang tidak menentu ini, sulit untuk menyebut jika Lakers masih bisa berkompetisi sebagai kandidat juara sebelum musim ini resmi dimulai. Namun, setelah melihat beberapa pertandingan Lakers pada awal musim ini, mungkin mereka masih berkesempatan untuk menjadi juara NBA, bahkan kesempatannya cukup besar. Bagaimana bisa Lakers melakukan itu padahal mereka tidak berbuat banyak di offseason lalu? Seperti yang kita tahu, Lakers memang tidak membuat perubahan yang signifikan sebelum musim ini dimulai. Mereka hanya sekedar memecat Darvin Ham bersama jajaran asistennya serta merekrut JJ Redick untuk menggantikan posisinya. Susunan pemain Lakers pun sebenarnya masih sama saja secara keseluruhan. Pergerakan terbesar mereka hanyalah mengambil Dalton Knecht di NBA Draft 2024. Maka dari itu, ekspektasi yang diberikan kepada Lakers musim ini pun tidak terlalu besar. Dalam 6 pertandingan pramusim, mereka juga hanya berhasil memenangi 2 pertandingan. Namun, siapa sangka jika Lakers ternyata berhasil tampil sangat solid pada awal musim reguler ini. Lakers harus berhadapan dengan Anthony Edwards dan Minnesota Timberwolves dalam pertandingan pertamanya pada musim ini. Seperti yang kita tahu, Timberwolves merupakan tim yang sangat ganas. Mereka berhasil mengejutkan NBA musim lalu dengan performa mereka yang fantastis di kedua sisi lapangan, serta berhasil kembali ke final wilayah barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Pertandingan ini pun menjadi awal dari perjalanan JJ Redick sebagai seorang pelatih, karena sebelumnya ia sama sekali tidak pernah menjadi pelatih di tim manapun. Meski tidak memiliki pengalaman, ternyata sejauh ini JJ sukses memberikan angin segar untuk Lakers dan para fansnya. Dalam pertandingan melawan Timberwolves ini, sangat terlihat sekali ada perbedaan dari offense Lakers. Dengan mengandalkan lebih banyak pergerakan bola, strategi Lakers menjadi lebih bervariasi. Berbeda jauh dengan saat Lakers masih dipegang Ham, di mana ia lebih menunggu dan mengandalkan LeBron dan AD untuk berbuat sesuatu di lapangan. Bersama Redick, semua pemain seperti dilibatkan ke dalam strategi untuk mencetak angka dan tidak boleh hanya diam saja. Mereka selalu cepat dan tepat waktu untuk menentukan keputusan apa yang akan mereka ambil di lapangan. Lakers akhirnya bermain dengan sebuah tujuan dan arahan, dan hal tersebut juga berhasil memberikan lebih banyak energi untuk para pemainnya di lapangan. Mereka jadi tampil lebih agresif di sisi offense maupun defense. Lakers berulang kali berani untuk melawan defense Wolves yang menduduki peringkat 1 di seluruh NBA pada musim lalu. Selain itu, mereka juga berhasil mengobrak-abrik strategi offense Timberwolves dengan membuat mereka harus mencatatkan 16 turnovers dalam pertandingan ini. Dan salah satu yang terpenting, JJ berhasil memanfaatkan AD dengan baik. Bagaimana tidak, ini yang Eddie lakukan di lapangan. He'll launch. Short. Davis, offensive rebound. And the throwdown. Davis, watched by Gobert. Davis makes his move. Shot clock winding down. Connects. Vincent gives it up. Davis, contact from Edwards. Count it, and a foul. Davis. Over Randall, he cans it. Hand off for James. LeBron will take. And miss the jump shot, the tip in goes. Dengan AD yang masih berada dalam masa-masa prime-nya, JJ mampu menjadikannya sebagai pusat dari strategi offense Lakers. Lakers pun akhirnya memenangi pertandingan ini dengan skor akhir 110-103. AD berhasil mengumpulkan 36 points, 16 rebounds, 4 assist, dan 3 blocks. Sebagai informasi, Lakers memiliki permainan 3 point yang sangat buruk dalam pertandingan ini. Dalam 30 kali percobaan, mereka hanya mampu memasukkan 5 3 point saja. Namun, Lakers masih bisa menang dengan mengandalkan strategi lainnya serta memaksimalkan setiap kesempatan yang datang kepada mereka. Tentu akan sangat menyeramkan jika nantinya Lakers dapat memasukkan tembakan-tembakan tersebut secara konsisten. JJ pun juga membuat Lakers tidak sepenuhnya berfokus kepada LeBron di lapangan.
Meski begitu, LeBron tetap bisa memberikan produktivitas yang solid untuk Lakers. Luar biasa. Kehebatan JJ dan Lakers tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa hari berikutnya, mereka berhadapan dengan Kevin Durant dan Phoenix Suns. Suns pun berhasil memberikan permainan yang hampir sempurna pada awal-awal pertandingan. Mereka bahkan sempat unggul hingga 22 points. Namun, Lakers bangkit dan memperkuat permainannya. Saat kuarter 2 berakhir, jarak ketertinggalan Lakers jadi hanya tinggal 9 poin saja. Memasuki kuarter ketiga, Lakers berhasil tampil jauh lebih dominan dibandingkan Suns. Motoring inside, good movement here. Reeves 3 is good. James bounces, Reeves lines it up, and hits from 3. Here's James, will fire again, you bet! Out there with James, Vincent, Hayes, and Davis. Davis, early offense, stop, here's James behind the back, Vincent in the corner, connect! Setelah Lakers berhasil merebut kembali kedudukan mereka, Suns tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Akhirnya, Lakers memenangi pertandingan kedua mereka pada musim reguler ini dengan skor akhir 116-123. AD lagi-lagi memimpin offense Lakers dengan mencetak 35 points, disusul dengan Austin Reeves dengan 26 points dan LeBron 21 points. Kali ini, performa shooting Lakers akhirnya mulai menyala. Mereka berhasil memasukkan 14 3 points dengan akurasi 51,9% sepanjang pertandingan ini. Dalam pertandingan ketiga mereka musim ini melawan Sacramento Kings, Lakers kembali keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 131-127. LeBron berhasil mencatatkan triple-double 32 points, 14 rebounds, dan 10 assist. Sedangkan Davis kembali dominan dengan 31 points, 9 rebounds, 3 steals, dan 2 block. Banyak orang, terutama fans Lakers, akhirnya menyebut JJ sebagai seorang yang jenius. Ia sangat memahami kondisi tim dan dapat memanfaatkan talenta mereka dengan maksimal di lapangan. Ini pun merupakan pertama kalinya sejak 2010 Lakers memenangi 3 pertandingan pertama pada musim reguler. Meski pada 28 Oktober lalu mereka akhirnya dikalahkan oleh Phoenix Suns dan juga Cleveland Cavaliers 2 hari kemudian, sejauh ini Lakers telah menjalani awal musim reguler yang cukup sukses. Dengan LeBron yang memasuki musim ke-22-nya, Davis berhasil mengambil peran sebagai opsi pertama dalam offense dengan sangat baik di bawah pimpinan JJ. Ia berhasil menjadi pemain Lakers pertama setelah Shaq yang mampu mencatatkan rataan setidaknya 30 poin dan 10 rebounds per game dalam 4 pertandingan pertama pada musim reguler. AD mulai tampil layaknya seorang MVP dan juga seorang Defensive Player of the Year. Di sisi lain, JJ juga berhasil memanfaatkan pemain-pemain pendukungnya dengan baik di lapangan. JJ dan Lakers telah menghadapi berbagai macam tantangan pada awal musim ini. Namun, ia berhasil mengubah sebagian besar tantangan tersebut menjadi sebuah kemenangan. Dan itu merupakan salah satu karakteristik sebuah tim yang layak menjadi juara. Komposisi squad Lakers kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, lihat bagaimana JJ mengatur permainan tim ini di lapangan. Bayangkan saja jika Ham bisa melakukan hal yang serupa dengan JJ. Mungkin ia tidak akan dipecat begitu saja oleh Lakers. Yah, ini memang masih awal musim dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dalam 5 pertandingan saja, mengingat masih ada 77 pertandingan lainnya pada musim ini. Namun dalam beberapa kasus, performa awal musim dapat menjadi fondasi yang kuat untuk suatu tim hingga musim reguler berakhir. Terlebih lagi, musuh-musuh Lakers sejauh ini juga merupakan tim playoff yang hebat. Dan jika JJ dapat terus memberikan energi, strategi, dan perlawanan secara konsisten, rasanya aman untuk menyebut bahwa ia dapat membawa Lakers untuk menjadi juara NBA musim ini. JJ telah menemukan solusi dari permasalahan Lakers pada musim-musim sebelumnya. Dengan itu pula, ia membuktikan bahwa ternyata Lakers masih layak untuk ditakuti semua tim NBA ke depannya. Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.